Isu dibawa macam-macam, dan bagaimana kita harus ngurus ini isu dibawa macam-macam. Udahlah sekarang ya gampang aja, isu Ba'alwi. Orang menuduh saya tidak peduli, padahal saya sudah boleh-boleh ngomong soal isu Ba'alwi ini. Ya saya harus bagaimana? Memang kalau NU tidak boleh ingkar kepada nasab Ba'alwi, tidak boleh. Gimana? Tidak boleh ingkar. Kalau ada Ba'alwi yang kurang ajar itu aja dikaplok gitu loh. Saya pikir. Tapi tidak usah kita bawa-bawa sampai ke soal ingkar nasab, tidak boleh memang. Dan saya sudah sampaikan itu berkali, sebelum ramai saya sudah ngomong. Sebelum itu isu ini ramai, karena saya tahu ini mau dijadikan manuver oleh satu pihak, saya sudah ngomong. Tapi lagi-lagi ya, kalau cuma saya yang ngomong, ini seolah-olah segelam begitu saja di tengah hari rendah pembicaraan di dalam masyarakat. Sekarang lihat medsos misalnya, ini kita mau ngomong apa? Ada yang teman nanya ke saya, itu PBNU masa nggak bikin cyber army atau apa? Bisa saya bilang itu mahal sekali cyber army itu. Itu mahal sekali. Dan kemudian ada satu khatib Suriah, Habib Lutfi Al-Attas, mengatakan orang-orang bisa bikin cyber army dan lain-lain itu, buzzer dan lain-lain itu kan pakai duit hitam katanya. Maksudnya duit hitam apa? Ya duit judol, duit narkoba, macam-macam itu yang dipakai untuk membiayai. Nah duit kita duit putih. Itu aja kalau ada, katanya bilangin. Nah kalau ada pun kan sayang dipakai begituan, kata itu. Mendingan buat kawin lagi, kata Habib Lutfi itu. Kita mau ngurus bagaimana? Nah ini perlu memang upaya yang keras untuk konsolidasi, karena ya tidak mungkin 21.000 madrasah sekolah, gimana ngurusnya kalau dari PB sampai ke ranting tidak terkonsolidasi. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Para pemirsa, saudara-saudaraku yang budiman, tentang pernyataan daripada Ketua Umum Nahdlatul Ulama yang mengatakan NU tidak boleh mengingkari nasab kaum habaib ini tidaklah benar dan tidak boleh diikuti dengan 3 alasan. Yang pertama, yang digunakan oleh beliau di dalam memerintahkan warganya itu tidak berdasarkan ilmiah, tapi berdasarkan persepsi saja, yaitu adzan, berdasarkan zan, husnudzan. Padahal sudah jelas Allah berfirman, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Begitu. Makanya di dalam sebuah kaedah yang menjadi dasar di dalam syariat Islam ini adalah al-aslu fil ittiba' ad-dalil li'annahu huwal haq. Pada dasarnya yang harus diikuti itu adalah bukti yang benar, karena ad-dalil itu adalah kebenaran. Makanya Allah berfirman, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Di dalam ayat yang lain, afaman yahdi ilal haqqi ahaqqu ayyuttaba amman la yahdi illa ayyuhda fama lakum kaifa tahkumun. Begitu. Jadi yang pertama ini tidak boleh, ini dijadikan sebuah referensi untuk diikuti, itu tidak boleh, karena berlandaskan persepsi saja. Itu yang pertama. Terus yang kedua, apabila beliau berlandaskan dengan para sesepuh dan para pendiri NU, yang mana para ulama terdahulu tidak mempermasalahkan nasab kaum habaib, karena para beliau itu cukup dengan husnudzan saja.
berlandaskan al-muslimuna mu'tamanuna ala ansabihim, karena tidak dipermasalahkan, tidak dipolemikkan. Andaikan ini dipolemikkan, maka ulama-ulama terdahulu, para pendiri NU itu akan menemukan seperti saat ini. Karena beliau-beliau ini hanya berlandaskan dengan husnudzan, dan setelah diteliti ternyata salah, maka kaidah yang masuk itu adalah la ibrata bidzanni al-bayyin khata'u. Tidak dianggap sudah dzan itu, karena kebenaran sudah datang. Begitu. Oleh sebab itu Imam As-Subuki di dalam kitabnya Fatawa As-Subuki di juz 2 halaman 461 menjelaskan, fakathirun mimman huwa masyhurun bainan nas bisyaraf law su'ilna an nashhada lahu bisyaraf lam yahsulna dhalik wa dhalika adh-dhannu ad-dha'if yakfi fi idlaki at-takhatub wa la yakfi fi syahadah. Jadi bagi para pendiri NU itu ya cukup mengatakan mereka itu Sayyid Syarif, keturunan baginda Nabi, secara omongan saja. Wala yakfi fi syahadah, tidak cukup di dalam pembuktian. Benar apa salah itu? Yang tidak tahu, yang penting mereka ngaku Sayyid, ngaku keturunan kanjeng Nabi, ya sudah. Begitu. Kalau mau mencari kebenaran ya harus diverifikasi. Setelah diverifikasi ternyata nasab mereka itu terdapat dalilul wad'i wal kadhibi fil ansab yang luar biasa, komplit itu, dan kami bisa mempertanggungjawabkan ini. Yang ketiga, perlu diketahui bahwa at-ta'nul mufassar itu muqaddamun alal isbat al-mujmal. Saya contohkan kepada imam yang besar saja. Imam As-Sakhawi di dalam kitab Ad-Daw'ul Lami di juz 5 halaman 59 menjelaskan tentang nasabnya keluarga kaum habaib yang bernama Abdullah bin Muhammad bin Ali yang ada di Subaika. Beliau menjelaskan secara mujmal, nasabnya dijelaskan, diterangkan, ini bin ini bin ini bin ini. Apakah ini bisa jadi dalil? Bisa. Namun apabila tidak ada at-ta'nul mufassar, karena at-ta'nul mufassar muqaddamun alal isbat al-mujmal. Selain datanya Imam As-Sakhawi ini data tabi kepada Burqumusyikah, data ini mujmal, sedangkan yang mufassar dijelaskan mulai dari abad 4 sampai abad 9, tidak ada penyebutan di sejarah Yaman seperti Ibnu Samurah, tidak pernah kenal yang namanya Fiqih Muqaddam, Muhammad Sahib Mirbat, Ali Khalil Qasam. Terus sejarah Janadi tidak pernah menyebutkan nama mereka, yang namanya Fiqih Muqaddam tidak kenal, tidak disebutkan. Setelah ditelusuri pengambilannya, katanya mengambil sumber dari Tarikhul Janadi, ternyata terdapat silsilatul mufradah, terdapat sirdus silsilah, silsilatul fuja'ah, bagian dari dalailul wad'i wal kadhibi fil ansab, terdapat ilsaq min jihatil inata wal istilata. Ini bisa dipertanggungjawabkan. Makanya jangankan hanya setelahnya, ini Imam As-Sakhawi saja dalam menjelaskan nasabnya kaum habaib ini sudah tidak bisa dibuat dalil, karena yang mentiadakan, yang membatalkan itu sudah mufassar. At-ta'nul mufassar muqaddamun alal isbat al-mujmal. Itulah kaidahnya. Di samping datanya itu tabi, karena data tabi itu kal adam fil hukmi,
Seperti tidak ada dalam hukum, karena yang dihukum itu adalah al-matbu'nya. Itu sudah sepakat ulama seperti itu. Data tabi itu ya seperti tidak ada datanya. Karena yang dihukum itu adalah matbu'nya. Oleh sebab itu la yuhtajju bi kasratil masadir idza kanat kulluha tunqalu min aslin wahid, itu. Begitu. Itu yang seterusnya. Oleh sebab itu pernyataan Ketua Umum NU ini ya tidak berdasar sama sekali. Bahkan warga NU wajib hukumnya mengingkari nasab kaum habaib ini. Begitu saudaraku.